Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta yang Allah rahmati, Allah muliakan, sekarang kita masuk ke pelajaran bagian tata bahasa, pelajaran 4B, bagian 1 salat. Insya Allah pada pelajaran ini kita akan belajar tentang kata ganti feminin atau yang perempuan, hiya, ha, muslimah, muslimat, dan seterusnya. Seperti biasa, kita belajar tata bahasa menggunakan TPI, menggunakan seluruh bagian tubuh kita, total physical interaction, untuk menjadikan pembelajaran kita mudah, menarik, dan interaktif. Apa itu TPI? Mari kita praktekkan TPI dengan menggunakan TPI. Dengarkan, perhatikan, pikirkan, ucapkan, tunjukkan, rasakan. Lakukan semuanya bersamaan. Kita ulangi. Dengarkan, perhatikan, pikirkan. Ucapkan, tunjukkan, rasakan. Lakukan semuanya bersamaan. Baik, pelajaran sebelumnya kita telah belajar 6 kata ganti yang terpisah, berdiri sendiri. Ada 6. Apa saja? Bisakah teman-teman sebutkan artinya? Huwa, dia. Hum, mereka. Anta, kamu. Ana, saya. Antum, kalian. Nahnu, kami. Oke, baik. Kita ikuti, ulangi secara bersama-sama. Huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu. Huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu. Huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu. Baik, kita juga telah belajar bahwa dalam bahasa Arab ada 3 bentuk kata. Yang pertama adalah isim kata benda, contohnya kitabun, Makkah, muslim, mukmin. Cirinya diawali oleh al atau di akhirnya ada un, an, in, atau un, in, at. Yang kedua adalah fi'il, kata kerja, menjelaskan suatu aktivitas. Contohnya fataha, dia telah membuka. Ya'maluna, mereka sedang bekerja. Dan yang ketiga adalah harf, partikel, bergabung dengan kata benda atau kata kerja, atau sederhananya selain isim dan fi'il. Kita juga telah belajar cara membuat jamak. Bisakah teman-teman peserta menyebutkan jamak dari kata yang saya ucapkan? Muslim, muslimun, muslimin, mukmin, mukminun, mukminin, salih, salihun, salihin, kafir, kafirun, kafirin, musyrik, musyrikun, musyrikin. Baik. Nah, kita juga telah belajar kata ganti orang, tapi yang terkait dengan suatu kata benda. Ya, kuhum, kaikum. Nah, dan kita berlatih dengan mengkaitkannya dengan kata Rob, Tuhan. Ya, bisakah teman-teman sebutkan arti dari kata yang saya ucapkan? Baik, Rabbuhu, Tuhan dia. Rabbuhum, Tuhan mereka. Rabbuka, Tuhan kamu. Rabbi, Tuhan saya. Rabbukum, Tuhan kalian. Rabbuna, Tuhan kami. Oke, baik, sekali lagi. Sebutkan artinya. Rabbuhu, Tuhan dia. Rabbuhum, Tuhan mereka. Rabbuka, Tuhan kamu. Rabbi, Tuhan saya. Rabbukum, Tuhan kalian. Rabbuna, Tuhan kami. Oke, baik, ikuti sama-sama. Rabbuhu, Rabbuhum, Rabbuka, Rabbi, Rabbukum, Rabbuna. Rabbuhu, Rabbuhum, Rabbuka, Rabbi, Rabbukum, Rabbuna. Rabbuhu, Rabbuhum,
Rabbuka, Rabbi, Rabbukum, Rabbuna. Baik, pada materi baru hari ini, ya, malam hari ini kita akan masuk materi baru. Seperti biasa, kita telah bagi materi menjadi bagian-bagian dengan durasi 1 menit atau lebih. Setiap bagian nanti teman-teman bisa berhenti sebentar dan praktek dengan temannya atau praktek secara mandiri. Dengan cara ini kita akan pelajari semuanya dengan mudah. Insya Allah waktu kita habiskan untuk mempelajari ini sekitar 30 menit saja. Baik, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar bentuk perempuan, ya, bentuk feminin dan jamaknya. Dari pelajaran sebelumnya kita telah pelajari semua bentuk yang maskulin atau yang laki-laki. 1. Nah, kita telah belajar maskulin dia, huwa. Itu adalah bentuk maskulin, dia laki-laki, huwa. Kita tunjuk ke arah sebelah kanan kita, huwa, dia laki-laki. Kalau untuk yang feminin perempuan apa? Hiya. Kita tunjuk ke sebelah kiri kita dengan tangan kiri. Hiya, dia. Huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Huwa, hiya. Huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Oke, baik. Saya minta teman-teman sebutkan bentuk femininnya. Saya bacakan maskulinnya, sebutkan femininnya. Huwa, hiya. Sekali lagi. Huwa, hiya. Huwa, hiya. Huwa, hiya. Huwa artinya dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Baik, pause sementara, latihan sendiri 1 sampai 3 kali ulangan. 1 menit. Silakan. Baik. Nah, untuk bentuk maskulin kita rubah menjadi feminin atau bentuk yang tadinya laki-laki kita rubah jadi untuk bentuk perempuan, katanya cukup tambahkan ta marbutah di akhir. Kita tambahkan ta marbutah di akhir. Nah, tapi ketika kita berhenti bacaannya menjadi ha. Ya, kita wakafkan menjadi ha. Contoh, muslim kita tambahkan ta marbutah di akhir, muslimah, mukmin, mukminah, solih, solihah. Oke, mudah ya. Tambahkan ta marbutah maka bentuk kata bendanya menjadi kata benda feminin, kata benda perempuan. Muslim laki-laki, muslimah perempuan. Mukmin laki-laki, mukminah perempuan. Soleh orang soleh laki-laki. Solihah perempuan, perempuan, orang soleh perempuan. Baik. Saya minta teman-teman sebutkan bentuk feminin dari kata maskulin yang saya bacakan. Muslim, muslimah. Mukmin, mukminah. Salih, salihah. Oke, baik, sekali lagi. Muslim, muslimah. Mukmin, mukminah. Salih, salihah. Baik, terakhir. Muslim, muslimah. Mukmin, mukminah. Salih, salihah. Baik, pause video, alimu, ajarkan atau belajar sendiri 1 menit ulangi, silakan. Baik, kita masuk bagian kedua. Nah, kita pakai tambahan kata ganti. Huwa muslim. Ya. Kalau perempuannya seperti apa? Ia muslimah. Huwa muslim. Dia laki-laki muslim. Laki-laki, dia orang Islam. Ia muslimah. Dia orang muslim, orang Islam perempuan. Ya. Atau kita bisa terjemahkan langsung saja. Huwa muslim. Dia muslim. Ia muslimah. Dia muslimah. Ya, dia perempuan muslim. Dia laki-laki muslim. Baik. Huwa muslim. Ia muslimah. Saya minta teman-teman
sebutkan bentuk femininnya, bentuk perempuannya, dan artinya. Huwa muslim, dia laki-laki muslim. Hiya muslimah, dia perempuan muslim. Ya, dia muslimah. Huwa mu'min, hiya mu'minah. Huwa salih, hiya salihah. Oke, tergambar ya, kita ulangi lagi. Huwa muslim, hiya muslimah. Huwa mu'min, hiya mu'minah. Huwa salih, hiya salihah. Sekali lagi, sebutkan bentuk femininnya. Huwa muslim, hiya muslimah. Huwa mu'min, hiya mu'minah. Huwa salih, hiya salihah. Oke, terakhir. Huwa muslim, hiya muslimah. Huwa mu'min, hiya mu'minah. Huwa salih, hiya salihah. Baik. Silakan di pause videonya, teman-teman pelatih sendiri, ulangi 1 sampai 3 kali. Silahkan, alimu, ajarkan. Baik, kita masuk bagian ketiga dari materi ini. Nah, sekarang kita pelajari kata ganti dia, tapi yang bergabung, yang terkait untuk maskulin dan feminin. Contoh yang paling bagus adalah ketika kita mengucapkan pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Abu Bakar, semoga Allah Subhanahu wa taala ridho atasnya. Ridho dengannya, anhu dengannya. Kalau untuk perempuan, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dengannya. Ya. Kalau tadi yang terpisah kita pelajari huwa, hiya, maka yang tergabung hu, ha, anhu, anha. Ya, anhu dengannya laki-laki, anha dengannya perempuan. Contoh yang paling bagus, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha, anhu, anha. Contoh yang paling bagus, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha. Oke. Baik, kita praktek sekarang. Kalau kita sebutkan di dalam latihan Rabbuhu, maka kalau untuk perempuan Rabbuha. Rabbuha, Tuhan dia perempuan. Dinuha, agamanya dia perempuan. Kitabuha, buku dia perempuan. Oke, baik. Ikuti saya dengan gerakan. Rabbuha, Tuhan dia perempuan. Rabbuha, Tuhan dia perempuan. Dinuha, agama dia perempuan. Dinuha, agama dia perempuan. Kitabuha, buku dia perempuan. Kitabuha, buku dia perempuan. Oke, sekali lagi. Rabbuha, Tuhan dia perempuan. Rabbuha, Tuhan dia perempuan. Dinuha, agama dia perempuan. Dinuha, agama dia perempuan. Kitabuha, buku dia perempuan. Kitabuha, buku dia perempuan. Oke, baik. Kita ulangi bahasa Arab saja. Rabbuha, dinuha, kitabuha. Rabbuha, dinuha, kitabuha. Ya, pakai tangan kiri. Tuhan dia, Rabbuha. Agama dia, dinuha. Kitabuha, buku dia. Baik, alimu, di pause videonya, praktek secara mandiri 1 sampai 2 menit. Silakan. Baik, sehingga ketika kita padankan, untuk yang laki-laki, Rabbuhu. Untuk yang perempuan, Rabbuha. Dinuhu. Dinuha. Kitabuhu. Kitabuha. Baik.
Sekarang mari kita berlatih. Teman-teman sebutkan bentuk femininnya. Rabbuhu, femininnya. Rabbuha, dinuhu, femininnya. Dinuha, kitabuhu, kitabuha. Oke, baik. Sekali lagi. Rabbuhu, rabbuha, dinuhu, dinuha, kitabuhu, kitabuha. Sekali lagi. Rabbuhu, rabbuha, dinuhu, dinuha, kitabuhu, kitabuha. Baik. Alimu, ajarkan. Pause video, ajarkan. Ajarkan atau ulangi secara mandiri, silahkan. Baik. Nah, kita belajar bagian keempat, percakapan sederhana. Ketika kita pakai kata bertanya, man, siapa? Man rabbuha, maka apa jawaban kita? Rabbuha Allah. Ma dinuha, apa agama dia? Perempuan. Dinuha al-Islam. Ma kitabuha, kitabuha Al-Quran. Oke, baik. Sekarang sebutkan atau jawab pertanyaan dalam bahasa Arab. Man rabbuha? Rabbuha Allah. Ma dinuha? Dinuha al-Islam. Ma kitabuha? Kitabuha Al-Quran. Oke, baik. Sekali lagi. Jawab pertanyaan dalam bahasa Arab dan gerakan. Ma rabbuha? Ma rabbuha? Rabbuha Allah. Ma dinuha? Dinuha al-Islam. Ma kitabuha? Jawab. Kitabuha Al-Quran. Sekali lagi. Man rabbuha? Rabbuha Allah. Ma dinuha? Dinuha al-Islam. Ma kitabuha? Kitabuha Al-Quran. Alimu, ajarkan. Pause video, ajarkan. Atau belajar sendiri, silahkan. Baik. Nah, untuk membuat jamak feminin, bagian kelima, maka kita tambahkan at di akhir. Ya, at di akhir. Muslimah, maka ketika kita bentuk dia menjadi jamak, maka berubah menjadi muslimat, mukminah, mukminat, solihah, solihat. Oke, baik teman-teman, saya minta sebutkan bentuk jamak dari kata feminin yang saya bacakan. Muslimah, muslimat, mukminah, mukminat, solihah, solihat. Sekali lagi. Muslimah, muslimat, mukminah, mukminat, solihah, solihat. Terakhir, muslimah, muslimat, mukminah, mukminat, solihah, solihat. Alimu, ajarkan. Pause video, ajarkan atau belajar sendiri 1-2 menit, silakan. Baik. Nah, kuis. Ya. Baik, kita latihan kuis sebentar. Ini ada 3 kata di slide. Rabbuhum, dinuhu, rabbuha. Baik. Pikirkan terlebih dahulu, kemudian tunjukkan tangan, arahkan tangan ketika saya bilang tunjukkan. Kita mulai dari rabbuhum. Rabbuhum, pikirkan kemana arah tunjuk tangannya. Pikirkan kemana arah tunjuk tangannya. Baik, tunjukkan. Rabbuhum, ke kanan. Tuhan mereka. Baik, sekarang dinuhu. Pikirkan dulu, pikirkan dinuhu, dinuhu.
Tunjukkan. Ya, ke kanan. Dinuhu, agama dia. Sekarang Rabbuha. Pikirkan dulu Rabbuha, Rabbuha. Kemana arah tangannya? Tunjukkan. Ya, Rabbuha, Tuhan dia perempuan. Ke kiri. Baik. Ya, sekarang tunjukkan bahasa Arabnya. Ya, ketika saya bilang iya. Oke, pikirkan dulu buku kami. Ya, buku kami, ucapkan bahasa Arabnya sambil tunjukkan tangan. Buku kami, sudah? Oke, iya. Kita guna buku kami. Tunjuk ke sini. Kita guna. Oke, baik. Agama mereka, pikirkan dulu, pikirkan. Pikirkan. Oke, pikirkan. Iya. Dinuhum, ya, agama mereka. Sebelah kanan, dinuhum. Baik, alhamdulillah teman-teman peserta yang diminta Allah Subhanahu wa taala, bagian keempat kita selesai dan sekarang kita masuk ke tips belajar, ya. Bagaimana cara kita menggunakan otak kita? Pada pelajaran sebelumnya kita telah melihat bahwa suara, ejaan, cerita, bau, gambar, video, perasaan menciptakan banyak kilatan di otak kita sehingga memperkuat ingatan kita. Nah, semakin banyak kilatan yang kita buat, semakin mudah kita untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafal apapun. Semakin mudah memeliharanya, mempertahankannya untuk waktu yang lama. Semakin mudah untuk kita mengingat kembali. Nah, oleh karena itu, buatlah kilatan untuk mempelajari Al-Quran. Bagaimana cara membuat banyak kilatan untuk kita belajar Al-Quran? Dengarkan, perhatikan, pikirkan, bayangkan, bacakan dengan penuh penghayatan. Ingat konteks, interaksi dengan Al-Quran. Insya Allah, itu akan memudahkan kita dalam belajar Al-Quran. Caranya gunakan TPI yang telah disusun, ya. Dan ini TPI ini artinya 7 kilatan. Dengarkan, perhatikan, pikirkan, ucapkan, tunjukkan, lakukan dengan hati, dan lakukan bersamaan. Baik, alhamdulillah di akhir pelajaran keempat kita telah belajar 44 kosakata yang terdapat di Al-Quran hampir 15.387 kali. Jangan lupa 7 tugas, 2 pada tilawah, 5 menit dari mushaf, 5 menit dari hafalan, 2 pada belajar dari buku dan belajar dari mufrad atau kamus. Dengarkan MP3 1 jam, sebarkan kursus ini dan baca surat berbeda dalam sholat. Doakan diri kita sendiri, Rabbil zidni ilma, dan doakan juga teman sekelas. Ya Allah, tolonglah kami dalam belajar Al-Quran di kelas ini. Teman-teman, jadilah guru, cara terbaik belajar adalah dengan mengajarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita agar kita mampu senantiasa membaca Al-Quran, memahami, mentadabburi, mengamalkan, menyebarkan, dan menghafal Al-Quran, insyaallah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.